Meskipun sampai sekarang masih ada pihak-pihak yang nggak suka Indonesia diperkuat para pemain diaspora, akan tetapi fakta yang terjadi, prestasi timnas Indonesia benar-benar meroket. Dan secara bertahap, apa yang dibangun timnas senior juga berlaku di timnas kelompok umur. Yap, baru saja kemarin, kita disuguhkan aksi berkelas dari dua pemain diaspora timnas U19, yakni Jens Raven dan Wilber Jardine. Sedangkan di tim U16, kita bisa melihat gimana Matt Becker tampil begitu menawan. Sesuatu yang kemudian semakin membuat publik yakin jika program ini memang terbilang adalah jalan terbaik saat ini untuk mendongkrak prestasi timnas. So, secara hukum, ini sah, dan di era sepak bola modern, naturalisasi bukanlah hal yang tabu untuk dibicarakan. Akan tetapi, sebagaimana sifat manusia pada umumnya, terkadang banyak orang yang cuma peduli hasil, tanpa melihat jerih payah dari sebuah proses. Seperti di kasus naturalisasi ini, mungkin sebagian besar orang hanya menyoroti siapa pemainnya, dan terus berusaha menekan PSSI untuk mempercepat proses naturalisasi tanpa mempertimbangkan betapa sulitnya membujuk para pemain keturunan untuk membela Indonesia. Tentu saja, butuh keahlian khusus dalam ilmu negosiasi dan sedikit ilmu marketing. Untuk itu, Indonesia harus punya beberapa sosok penting di balik nama-nama besar yang akhirnya merapat ke timnas Indonesia dan memudahkan Pak Erick Thohir serta Sinteyong sebagai dua orang paling disorot di depan layar. Saat ini, PSSI memang sedang membentuk kekuatan terbaik agar sepak bola Indonesia, khususnya timnas Indonesia ini, bisa bersaing di top level Asia. Bahkan gak menutup kemungkinan untuk siapa tahu bisa menembus putaran final Piala Dunia baik di level junior maupun senior. Maka dari itu, kalau kita hanya terus mengandalkan pemain dari kompetisi domestik yang maaf aja nih kualitasnya bahkan di ASEAN aja keteteran, tentu PSSI pada akhirnya harus mengambil jalan pintas untuk mengambil pemain keturunan yang punya potensi serta kemampuan yang diharapkan bisa mengangkat level timnas, serta menjadi pematik bagi para pemain di liga lokal untuk terpacu bekerja lebih keras. Dan seperti yang kita tahu, kalau sekarang timnas Indonesia udah banyak diisi oleh pemain keturunan dan sebagian besar usianya masih dalam usia muda ataupun usia prime pesepak bola. Nah, bukan rahasia lagi, kalau PSSI ini sering banget mengambil pemain dari Belanda, dan itu disinyalir membuat KNVB merasa geram. Sebab kebanyakan dari mereka, baik yang udah jadi ataupun sedang diproses pengamatan dan lain-lain, adalah mereka yang usianya masih muda dan punya potensi lebih. Tapi ya, mau gimana lagi? Karena dari sisi historis pun, Indonesia dan Belanda tentu nggak bisa dipisahkan. Dan walaupun sejarahnya terkesan nggak baik, namun pada akhirnya sejarah tetap sejarah, kan gitu. Nah, mungkin kita juga tahu, kalau peran Pak Erick Thohir sebagai ketua PSSI dan Sinteyong sebagai pelatih kepala timnas senior, ibarat dua komando tertinggi, di mana sebagai ketua umum PSSI, Pak Erick terlibat dalam rekrutan pemain keturunan baru, terutama soal persetujuan dan menyampaikan visi, misi, dan proyek tim nasional Indonesia beberapa tahun ke depan. Selain itu, Pak Erick juga jadi sosok yang memiliki daya tarik tersendiri melalui rekam jejaknya di dunia sepak bola internasional yang membuat banyak pemain keturunan mau bergabung dengan tim nasional Indonesia. Akan tetapi perlu diingat juga, kalau sebelum pemain keturunan bertemu Pak Erick Thohir, siapa yang menyeleksi? Ya, Sinteyong dong pastinya. Pokoknya, semua nama yang masuk harus sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Coach Shin terlebih dahulu. Dari pemain-pemain kelas wahid sampai pemain-pemain mediocre yang berlaga di liga amatir, pokoknya kalau Coach Shin menolak, ya udah gak jadi gitu aja. Gak cuman itu, Coach Shin juga sering turun tangan untuk memantau kualitas pemain-pemain keturunan, entah melalui video-video yang dilampirkan oleh PSSI atau hadir langsung ke pertandingan. Ya, semacam scouting gitulah pokoknya. Intinya, Coach Shin akan memprioritaskan pemain yang memiliki kecocokan gaya bermain dengan skema yang diusung, dan ini akan jadi pondasi bagi timnas, baik senior maupun kelompok umur. Tujuannya sudah jelas, kegagalan proyek naturalisasi seperti era-era dahulu tentu gak mau terulang lagi dong.